Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu owner dari Bulat Ice Tea, di mana yang kita ingin survei di sini adalah dari ownernya langsung, yaitu atas nama siapa? Latifah. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai dari Ibu Latifah selaku owner dari Bulat Ice Tea. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama yaitu apa motivasi dari Ibu Latifah untuk memulai usaha ini? Ya, yang pastinya untuk menunjang perekonomian dan juga hobi, karena hobi berjualan dan berdagang itu tadi. Tapi sebelum usaha dari Bulat Ice Tea ini sebelumnya pernah melakukan usaha apa sehingga adanya Bulat Ice Tea ini? Sebelumnya sih udah banyak ya, kayak kalau tahunan saya biasanya buka PO untuk kue, tapi untuk perkembangan Bulat Ice Tea ini dari es teh yang biasa aja terus berkembang jadi banyak banget minuman. Jadi lebih bervariasi sekarang. Iya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Menurut Ibu Latifah sendiri, apa karakter yang penting harus dimiliki dari wirausahawan muda sehingga kayak bercermin dari usaha yang Bu Latifah jalani sekarang? Apa yang kiranya Bu Latifah bisa memberikan saran kepada wirausahawan nanti jika ingin terjun ke dunia kuliner ataupun berbisnis yang lain? Kalau menurut saya sih semangat juang yang amat sangat, terutama itu mentalnya itu tadi. Karena ketika kita sudah terjun untuk berusaha, kita harus totalitas, entah itu dari pekerjaan yang kita lakukan dan juga produk yang akan kita ciptakan atau kita buat sendiri. Kalau dari segi karakteristik yang harus dibawa itu nanti jika ingin misalnya aku ingin membuka suatu usaha tentang es teh seperti Bu Latifah sendiri, nah pembawaan karakter yang perlu dilakukan dari generasi muda sekarang jika ingin melakukan hal tersebut itu seperti apa, Bu Latifah? Ya, menurut pendapat Bu Latifah sendiri saja, apa yang pernah Bu Latifah lakukan, pembawaan karakter yang pernah Bu Latifah bawakan kepada customer seperti kayak istilahnya pembawaan yang ceria ataupun lebih ke bertanya kayak habis dari mana, terus habis ngapain gitu. Lebih ramah sih, yang pasti. Iya pasti. Iya, kalau ramah ceria itu pasti, dan itu juga diterapkan kepada anak-anak yang menjaga mungkin di start, karena selain rasa, pelayanan itu yang utama. Itu sih menurut saya itu penting. Oke, baik. Selanjutnya itu seberapa penting peran media sosial seperti Instagram, TikTok ataupun via WhatsApp dalam bisnis Bu Latifah sendiri? Kalau media sosial itu amat sangat penting sekali, apalagi di era digital ini semua serba media sosial, yang dimana banyak orang memviralkan. Nggak hanya viral sih, kita harus menjaga produk juga. Jadi untuk media sosial IG, TikTok kita harus aktif semuanya, terus WA kita juga harus full. Harus seperti kayak mempromosikan terus lewat. Setiap hari kita buka harus kita buat story, terus kita tutup jam berapa kita juga buat story. Jadi biar semua pelanggan itu tahu, kayak mereka itu lebih ke media sosial daripada kita lihat nih pakai sepeda motor kita, oh ada yang viral di sana, pasti kan dari HP kan. Iya. Dari itu tadi. Oke. Jadi kalau bentuk promosi yang pernah dilakukan dari awal hingga saat ini itu seperti apa ya, Bu Latifah? Kalau untuk sampai saat ini, selain kita iklan sendiri, kita juga itu endorse ke selebgram influencer untuk daerah Salatiga. Gitu. Jadi ini untuk target marketingnya lebih ke daerah sekitar ya Bu ya? Ya semoga saja bisa lebih luas. Amin. Semoga
saja. Jadi untuk selanjutnya ini juga poin penting Bu Latifah. Seperti kekeliruan yang pernah Bu Latifah lakukan sehingga kayak menyebabkan entah itu dari segi penjualan ataupun sorry to say kepercayaan customer kepada Bu Latifah sendiri itu seperti apa, dan mungkin Bu Latifah juga pernah mengalami hal itu, tapi dengan Bu Latifah melakukan suatu kayak terobosan atau hal tersebut bisa mengembalikan kepercayaan entah itu dari customer ataupun dari pegawai Bu Latifah sendiri. Kalau untuk produk pastinya kalau dari awal untuk memberikan produk yang sudah pas seperti itu, berulang-ulang saya membuat dengan rasa yang oh ini belum pas ya, kita perbaiki lagi kalau untuk produk ya. Kalau untuk kepada konsumen itu kita lebih kayak mungkin ada kekeliruan atau kesalahan, kita ada kayak pendol kriwil nih, semua pendol kriwil karena kita itu bekerja sama dengan seleb apa sih? Kayak produser gitu. Kayak seperti itu, kita kadang ada mungkin daging yang kurang bagus, terus kita sampai ke konsumen mungkin kurang baik dengan rasanya, kita memberikan besoknya kita memberikan lagi dengan produk yang lebih bagus yang lagi. Jadi menggantinya yang lebih baik gitu karena kekeliruan itu saja sih. Berarti itu jatuhnya lebih ke apa namanya, kekeliruan ke itu sih ya, ke stok yang diberikan. Tapi dari Mbak Latifah sendiri bagus juga sudah menemukan terobosan yang lebih baik untuk menanti kepada customer itu juga. Yang terakhir ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu Latifah kepada generasi muda jika ingin melakukan suatu usaha ataupun suatu melakukan perdagangan. Nah itu pesan-pesan apa yang sekiranya membuat generasi muda tersebut lebih menjadi semangat dan lebih menjadi percaya diri kepada usaha tersebut? Untuk rezeki itu pasti ada yang ngatur, sudah ada yang ngatur. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, karena untuk mempertahankan orang lama itu lebih susah ya. Jadi untuk mempertahankan orang lama itu lebih susah daripada kita harus yakin aja tetap berjuang. Jadi kayak kita nggak tahu besok dapat berapa, besoknya dapat berapa, kita tetap bertahan dan berjuang itu tadi. Baik. Terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga nanti kedepannya usaha dari Bu Latifah bisa terus maju, terus berkembang, sehingga nanti insya Allah membuka cabang baru lagi. Amin. Sekian dari video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.